Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di channelnya Iwan Kurniawan Asoferia. Untuk kesempatan sore ini tanggal 2 Oktober 2024 kita sowan dan mungkin ngobrol santai bersama ownernya Duta Spare Part, dan kebetulan sekarang di anak cabangnya Duta Spare Part ya, di area spare part. Mungkin untuk sore ini saya akan berbincang santai ya di seputaran supplier di per LCD-an ya, di dunia LCD gitu intinya. Boleh. Keluh kesah antar grosir ya intinya Pak, yang saya perhatikan ya, antar grosir itu keluh kesahnya ya sangat ramai dibincangkan intinya. Jadi ya mungkin kebanyakan di samping konsumennya belanja online langsung ya, itu udah menjadi keharusan mungkin ya, udah kemestian zaman sekarang, nggak bisa dipungkiri ya. Konsumen belanja online langsung, dan toko-toko servis pun ya mungkin kebanyakan banyak yang beli langsung Pak ya, di online lah gitu intinya. Itu hak mereka masing-masing yang kita nggak bisa mengatur untuk ranah ke situ. Tapi intinya kan kita mesti ada masukan juga mungkin Pak, untuk Siap. untuk bandar-bandar besar ya, bandar-bandar besar yang nyuplai ke seluruh grosir-grosir yang ada di area Bogor, entah di area Sukabumi, entah di area Bandung. Jadi ya mungkin masukan dari ownernya Duta Spare Part ini seperti apa, untuk membatasi pembeliannya seperti apa. Silakan Bapak Idoy. Baik, ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya menyampaikan ini bukan atas kepentingan satu pihak saja tentunya. Kalau misalkan dilihat di sini ada background baterai Jepan, bukan berarti kita endorse ya, mengendorse. Ya memang saya lihat di sini Albrand ada di sini, LF, OG, Surya sangat banyak di area ini di Duta. Ya, emang beberapa supplier kita bisa ngambil ya, kita bagi-bagi pengambilan. Maka dari itu bukan hanya kepentingan salah satu supplier saja ya, jadi ini disclaimer dulu lah gitu ya, dalam artian karena yang ingin saya sampaikan itu ini kaitannya sama grosir dan supplier itu sendiri ya. Yang supplier itu kan banyak supplier yang mereka itu tentunya mengeluarkan produk-produk ya ke grosiran-grosiran gitu. Jadi yang mau saya sampaikan itu untuk supplier itu, saran saya sebagai grosir, untuk kemudian kan kalau grosir itu kan bisa dibilang itu ujung tombak lah ya, ujung tombak untuk kemudian produk-produk si supplier itu bisa terjual ya ke level teknisi kontrol ya kan, yang di bawahnya. Tentunya itu sangat membantu supplier untuk mengeluarkan produk-produk mereka gitu. Nah tentu grosiran itu harus dijaga dalam artian
diprioritaskan ya, karena di lapangan begini kan belanjanya ke supplier langsung gitu kan, bukan ke grosir ya. Jadi kalau misalkan fakta di lapangannya seperti itu, artinya si grosir yang harusnya ya bisa kemudian dia menjual ya ke level counter itu, jadi malah berkurang lah kan gitu ya. Karena dia langsung belanja ke supplier supplier gitu. utama lah, bandar besar yang gitu. Iya. Nah makanya inginnya kita sih ya selaku grosir ada obrolan ya dari bos-bos besar gitu ya, yang supplier itu bagaimana caranya ya agar supaya si counter itu nggak boleh belanja langsung ke supplier, tapi belanjanya ke grosir, jadi bertahap gitu ya, bertahap, nggak langsung bisa ke supplier belanjanya gitu. Karena kan kalau produk kan udah pasti keluar, walaupun dia belanjanya ke grosiran nggak langsung, karena kan dari supplier ke grosir ya kan, untuk menjual produk, tujuannya itu. Nah artinya gini, maksudnya ya saya nggak hanya menyampaikan permasalahannya, tapi ya ada masukan mungkin. Ada masukan lah. Ya kalau bisa dipetakan counter kalau dipetakan bagaimana caranya supaya pembelanjaannya itu bisa diketahui mana counter, mana grosir gitu. Dalam artian berarti gimana caranya ada batasan pembelanjaan. Ada batasan Ya, pembelanjaan. ada batasan pembelanjaan. Misalkan minimal 5 juta pembelanjaan lah. Itu udah termasuk, walaupun memang nggak tahu itu grosir atau counter, tapi minimal pembelanjaan ketika pembelanjaannya banyak, kemungkinan gitu ya, itu grosir. Mungkin begini ya. Tadi yang saya simak dari Pak Idoy, satu pemetaan area, kedua minimal belanja. Ya. Mungkin gambaran saya pemetaan mungkin seperti ini ya, pemetaan belanja untuk counter itu, alangkah baiknya supplier besar itu yang sudah tersebar ya di seluruh Indonesia. Ada beberapa dealer-dealer besar ya, sudah jadi maklum ya untuk produk ya. Produknya yang besar-besar itu apa aja udah pada maklum. Mungkin masukannya seperti ini, ketika pemetaan itu mungkin maksud dari Pak dilanjut untuk pemetaan mungkin seperti itu ya. Jadi ketika toko-toko yang belanja di bawah 5 jutaan itu mungkin balik supplier besar itu kembali menanyakan ya, untuk counter tersebut di area mana, dan ketika oke, contoh saya area Bogor, nah mungkin alangkah baiknya supplier besar itu mengarahkan kepada counter yang belanja langsung ke supplier besar, dengan catatan mungkin bisa baca ya, yang belanja di bawah 5 juta itu bukan grosir gitu ya. Jadi diarahkan ke grosir yang di area tersebut. Tapi itu memang itu hanya contoh aja. Masukan ya, ini masukan dari grosir lah. Hanya teknis, contoh teknisnya aja seperti itu. Yang misalkan pembelanjaan di bawah 5 juta ya, semakin tinggi batas pembelanjanya semakin bagus gitu. Entah itu 5 juta atau 10 juta gitu kan. Artinya itu hanya sekedar contoh untuk bisa, salah satu untuk bisa memetakan itu. Jadi nggak bisa semuanya langsung belanja ke supplier itu gitu kan. Karena supplier itu sebetulnya kan peruntukannya
itu grosir gitu. Dalam hal ini penjualan antara grosir dan supplier. Ya, itu sih saran ya, karena saya selaku grosir di bawah itu memperhatikan ada beberapa counter yang belanja langsung ke supaya besar. supplier itu gitu kan. Sementara grosir ini kan menjadi ujung tombak supplier tersebut. Gitu. Betul Pak Idoy. Harapan Pak Idoy, harapan untuk yang perlu dibicarakan para supplier besar lah mungkin nanti kalau kebetulan ada acara saya sambil ngobrol saya sampaikan nanti. Ya harapan kami sih ya, ya kalau kita nih ngobrol kan biasa kita santai ngobrol sambil ngopi ngerokok di warung kopi, biasanya kumpul antar komunitas teknisi gitu kan. Kalau kita sih santai-santai aja ngobrolnya, karena emang ya kita orang-orang biasa lah gitu. Orang biasa. Tuh. Ya entah itu gimana caranya para bos-bos besar itu juga bisa ngobrol seperti kita ngobrol di bawah gitu kan. Artinya harus ada upaya dan support buat grosir. Spare part itu. Jadi poin-poinnya itu aja ya. Pemetaan counter-counter yang mau belanja langsung ke supplier besar harus dipetakan lagi, diarahkan ke grosir area tersebut terdekat lah gitu. Jadi jangan langsung dilayanin ketika belanja di bawah 5 juta, diarahkan ke grosir terdekat. Walaupun memang ya kita tahu kalau di online memang sangat open ya, di online siapapun bisa. Tapi maka dari itu diobrolkan tuh ya kan, dirumuskan lah seperti apa teknisnya. Silahkan ya, kita selaku grosir sekali lagi memberi saran dan masukan supaya supplier itu menjaga, mensupport para grosir-grosir yang ada. Mantap. Oke, terima kasih Pak Idoy. Sama-sama. Karena waktunya sudah maghrib juga ini ya. Oke, siap. Saya juga mau langsung ke Mekah nih Pak. Masya Allah. Ini terima kasih. Kopinya masih belum. Terima kasih. Habis. Oke, sama-sama. Wawancara santai, ngobrol santai di area spare part. Mudah-mudahan semakin maju. Amin. Laris tokonya Pak ya. Amin. Dan tentu jangan sekedar laris ya. Ada lebihnya setiap per bulannya itu. Ya kami di area spare part itu daerah Bogor ya, Bogor Kabupaten ya. Bogor Kabupaten. Tepatnya di Cikampak kalau untuk area toko yang anak cabang dari Duta Spare Part, Duta Spare Part di Luliang. Duta Spare Part Luliang, Masya Allah. Jadi ada 2 cabang di Luliang sama di Cikampak. Areanya tetap Bogor Kabupaten. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak. Silakan berkunjung. Silakan berkunjung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap. Udah.